Oke, emergency response team atau tanggap pelatihan tanggap darurat. Ya, kita mulai dari arti dan definisi supaya menyamakan persepsi ya antara Bapak-Bapak dan saya. Arti dan definisi emergensi atau keadaan darurat. Jadi kalau kata emergensi mungkin kita sering lihat kalau di film-film ya, kalau dalam dunia nyata juga hampir sama, yaitu orang yang sakit parah atau kecelakaan parah. Itu langsung masuk kalau di Indonesia itu sebut UGD atau unit gawat darurat. Artinya gawat darurat atau emergensi itu membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Karena kalau terlambat sedikit saja, bahkan mungkin bisa hitungan detik, itu nyawa tidak tertolong. Ya, jadi harus mengambil tindakan yang cepat dan tepat tentunya. Jadi yang namanya darurat itu adalah langkah atau tindakan atau respon yang dilakukan dengan cepat. Dan memang dibutuhkan eh, tindakan dan respon yang cepat karena apa? Karena kalau agak terlambat sedikit, maka keadaan akan berubah menjadi lebih parah dan sukar dikendalikan. Ya, jadi contohnya orang yang dibawa ke unit gawat darurat ya rumah sakit atau UGD. Kalau eh, kalau di Malaysia saya nggak tahu nih istilahnya UGD. Kalau di Indonesia kan UGD unit gawat darurat, ya. Atau emergency unit lah kalau di apa bahasa Inggrisnya. Nah, di situ orang langsung bergerak cepat tuh, langsung memberikan pertolongan dan mereka masing-masing petugas ini sudah tahu siapa melakukan apa. Ya, jadi nggak perlu koordinasi lagi, tapi sudah tahu siapa yang melakukan ini, siapa yang melakukan itu, sehingga kerjasamanya itu benar-benar kompak, ya, nggak saling bertentangan, tiba-tiba, enggak, ini saya, ini itu saya. Wah, keburu pasiennya meninggal gitu kan, kalau saling bertengkar kan, ya, karena itu hanya untuk apa membenarkan tindakannya. Nah ini enggak. Jadi mereka sudah tahu yang satu melakukan A, yang satu melakukan B, yang lain melakukan C dan sebagainya. Nah itu namanya eh, penanganan keadaan darurat. Jadi keadaan darurat itu membutuhkan tindakan atau respon yang cepat dan tepat tentunya. Dan ini bisa dihasilkan dari bentuk latihan-latihan. Ya. Jadi kalau kita namanya skill atau keterampilan ya dalam bahasa Indonesia, skill itu dibentuk dengan latihan-latihan. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa mengatakan, ya, practice make perfect, ya, atau latihan-latihan membuat semakin sempurna. Tapi sebenarnya lebih condong awalnya disebut practice make progress and progress make perfect, ya. Jadi latihan-latihan itu membuat kemajuan-kemajuan dan kemajuan-kemajuan itu akan membuat makin sempurna. So, Bapak-Bapak, jadi saran saya adalah untuk memiliki skill atau keterampilan dalam respon atau tanggap darurat ini atau respon emergency respon tentu membutuhkan latihan-latihan. So, apa aja latihan-latihannya? Ya, tentu aja latihan pertama mungkin bergerak cepat, berpikir cepat dan bergerak cepat. Tapi berpikir cepat dan bergerak cepat untuk apa? Itu harus diketahui. Ya, kalau untuk evakuasi ya itu mungkin tinggal butuh latihan ya, latihan evakuasi. Kalau untuk penanggulangan api, pemadaman api ya, fire emergency, ya itu tentu membutuhkan latihan-latihan ya. Latihan cara menggunakan alat pemadam api ringan kalau di Indonesia namanya APAR ya, alat pemadam api ringan atau fire extinguisher. Jadi latihan cara menggunakan fire extinguisher ya. Sehingga itu kalau kita sudah sering latihan ya,
informasi dan keterampilannya akan masuk ke otak bawah sadar. Jadi tidak dikendalikan lagi oleh otak sadar. Otak sadar itu otak besar, ya. Otak bawah sadar itu otak kecil. Kalau kita masih di informasinya dan keterampilannya atau skillnya masih di otak besar, maka kita nggak bisa melakukan emergency response atau tanggap darurat. Karena apa? Kita akan mikir dulu, habis ini apa ya? Lalu habis ini saya harus apa? Nah, mikir dulu. Kalau dalam keadaan darurat, mikir-mikir dulu itu udah keburu terpapar dengan bahayanya. Ya. Jadi untuk supaya kita benar-benar responnya apa refleks atau responnya cepat, itu butuh latihan-latihan. Makanya untuk emergency response ini selalu ada latihan, ya, atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya drill, ya, emergency response drill. Jadi selalu ada latihan-latihan supaya apa? Supaya ini membentuk informasi dan skillnya itu masuk ke otak bawah sadar. Ya. Cara kerja otak manusia seperti itu. Segala sesuatu yang dilakukan pertama kali, informasi dan skillnya itu baru masuk ke otak besar. Ya, ini memori temporer. Kalau di komputer atau di apa smartphone itu namanya RAM, Random Access Memory. Jadi memori penyimpanan sementara. Itu bisa hilang, artinya bisa lupa. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, tubuh kita ini akan merespon, ya. Tubuh kita ini akan berpikir, oh ini informasi yang penting. Informasi ini atau sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu ya, akan dipindahkan ke memori permanen atau memori tetap, yaitu di otak kecil atau disebut juga otak bawah sadar. Ya. Kalau informasinya sudah dipindahkan dari otak besar ke otak kecil, maka itu akan menjadi memori permanen dan nggak bisa lupa. Ya, kalau sudah informasi masuk ke otak bawah sadar atau otak kecil, itu pertama nggak bisa lupa, kedua responnya cepat. Seperti kita kalau apa menyentuh listrik atau panas, itu tangan refleks berbalik gitu kan. Nah, itu kendali itu dipegang oleh otak bawah sadar atau otak kecil, bukan otak besar. Kalau otak besar, ya dia mikir dulu, oh ini panas ya, saya harus menarik tangan saya. Nah, keburu tangannya angus dulu gitu kan. Nah, tapi kalau sudah informasinya dikendalikan atau masuk ke otak bawah sadar atau ke otak kecil, begitu kita memegang sesuatu, kita langsung narik. Karena apa? Itu cara kerja otak bawah sadar. Ya. Jadi langsung sek, nah kita bisa terhindar. Jadi segala ilmu yang penting-penting itu diulang-ulang, segala informasi yang diulang-ulang, itu pasti semuanya akan masuk ke otak bawah sadar atau ke memori permanen, ya. Kalau di komputer atau di smartphone itu disebut ROM, Random Read Only Memory, sorry. Read Only Memory. Jadi itu memori permanen, sudah tertulis di otak bawah sadar. Tapi kalau masih di otak besar, itu namanya di RAM. Ya, ini bisa lupa, ya, responnya juga lambat. Jadi makanya untuk skill penanggulangan atau tanggap darurat atau emergency response ini harus dilatih berulang-ulang. Makanya bapak-bapak nggak mungkin langsung punya skill emergency response. Ini perlu drill, ya. Dan drill itu mungkin akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, ya, sampai dia benar-benar uh, refleks atau informasi yang sudah masuk di otak bawah sadar atau otak kecil. Mungkin ada orang yang cepat ya menangkapnya, dia mungkin perlu latihan sekitar 10 kali. Tapi orang yang lambat nangkapnya mungkin perlu latihan 20 sampai 30 kali. Ya, jadi berbeda-beda. Jadi intinya ya sering-seringlah banyak latihan, maka skill untuk tanggap darurat atau emergency response itu cepat. Ya, secepat gerakan refleks, ya. Apabila kita tangan menyentuh panas, itu langsung refleks kita tarik. Itu cara kerja otak bawah sadar atau otak kecil kita, ya.
Jadi gerakan-gerakan refleks itu dikendalikan oleh otak bawah sadar. Nah, demikian juga cara kita respon keadaan darurat supaya bergerak cepat ya dan tepat, maka informasi ini harus dimasukkan ke otak bawah sadar atau otak kecil. Caranya adalah dengan latihan berulang-ulang. So, hanya sekali tak mungkin langsung bisa punya skill untuk emergency response. Jadi Bapak-Bapak perlu latihan berulang-ulang di tempat kerjanya masing-masing. Tapi yang penting sudah paham ya, apa itu emergency response. Jadi arti dan definisi emergency atau darurat adalah suatu keadaan yang berlangsung cepat sehingga membutuhkan respon atau tindakan yang juga cepat. Kemudian definisi bahaya ya, atau danger kalau bahasa Inggris ya. Kalau sumber bahaya itu hazard. Bahaya ini adalah potensi yang bisa menimbulkan kerugian. Jadi kalau kita bicara kerugian atau loss, itu bisa kerugian harta, kerugian waktu, ya, kerugian materi, dan juga bisa kerugian kecederaan pada tubuh. Ya, seperti luka-luka, patah tulang, ya, dan kemudian fatality atau kematian, itu adalah potensi-potensi dari bahaya. Ya. Dan setiap aktivitas kerja mengandung bahaya. Jadi apapun ya aktivitas kita, terutama fokus kita dalam pekerjaan, itu pasti mengandung potensi bahaya. Ya. Jadi bahaya itu ada di mana-mana dalam setiap aktivitas kita. Makanya bahaya itu perlu kita identifikasi. Ya, identify atau kita perlu tahu. Wah, ini bahaya. Kita perlu tahu dulu. Ya. Kalau kita sudah tahu ini bahaya ya aktivitas kerja kita, bahayanya apa, maka kita bisa uh, mengetahui juga resikonya. Lalu resiko ini akan kita analisa ya, kita analisa untuk melihat skala resikonya. Seberapa besar ya? Apakah very high atau medium atau low atau very low? Ya, itu skala resiko ya. Nah, kalau sudah tahu skala resikonya, maka kita bisa mengambil tindakan untuk pengendaliannya. Tentu yang kita kendalikan adalah resiko yang skalanya tinggi ya, atau very high. Kalau semua resiko yang very high sudah kita kendalikan, maka kita turun kepada resiko yang high atau tinggi. Kita kendalikan lagi semuanya. Kalau sudah terkendali, kita turun ke resiko yang skalanya medium. Ya, kita kendalikan lagi semuanya, lalu yang ke low sampai ke very low. Jadi, setiap aktivitas kerja mengandung potensi bahaya. Tugas kita adalah mengidentifikasi di mana bahayanya dan bentuk bahayanya seperti apa, ya. Dan kemudian identifikasi resikonya seperti apa. Jadi resiko adalah dampak dari adanya suatu bahaya. Nah, karena setiap aktivitas kerja itu ada potensi bahaya, maka setiap aktivitas kerja itu artinya memiliki resiko. Karena setiap bahaya memiliki resiko. So, yang kita kendalikan adalah resikonya, bukan bahayanya. Kalau kita mau mengendalikan bahayanya, nggak usah kerja. Pasti nggak ada bahaya. Karena kerja, kalau kita bekerja, aktivitas kerja itulah yang mengandung potensi bahaya. Kalau kita kendalikan bahayanya, nggak usah bekerja, ya pasti nggak ada bahaya. So, jadi nggak mungkin mengendalikan bahayanya, karena itulah pekerjaan kita. Jadi yang kita kendalikan adalah risikonya, ya, risk control, ya, kontrol resikonya. Kalau di ISO 31000, ya, risk management, itu disebutkan ada 5 hierarki pengendalian resiko.
ya, atau 5 tingkatan pengendalian risiko. Dimulai dari tingkatan yang pertama, selalu kita coba ya, yaitu eliminasi, kemudian yang kedua substitusi, yang ketiga kontrol engineering, yang keempat kontrol administrasi, yang kelima memakai PPE atau APD, alat pelindung diri. Kalau bahasa Inggris, protective equipment ya, personal protective equipment. Jadi alat pelindung diri kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya makanya jarang-jarang saya sebut. Jadi suka lupa itu kepanjangan PPE, personal protective equipment. Nah, itu yang kelima. Jadi PPE ini bisa digabung dengan pengendalian yang ada di atasnya. Kalau bisa dieliminasi itu yang terbaik ya. Cuman kalau yang mau dihilangkan itu adalah alatnya atau orangnya atau metodenya, ya berarti nggak mungkin kan pakai eliminasi. Turun yang kedua, substitusi. Kalau substitusi ini mengganti, apakah orang yang diganti ya, sumber bahayanya orangnya ya, eh, nggak kompeten atau nggak mau kerja atau sengaja mau bunuh diri, ya orangnya diganti ya, orangnya atau peralatannya atau metodenya ya, itu namanya pengendalian kedua yang namanya substitusi. Kalau nggak bisa juga ya, karena cost-nya terlalu gede umpamanya, turun ke yang ketiga, counter engineering ya, kendalikan desainnya, bentuknya dengan desain dan bentuk yang lain, tapi resikonya lebih rendah. Kalau nggak bisa juga kontrol administrasi, diatur secara administrasi, diatur waktunya, diatur timnya siapa aja, diberikan pelatihan, diberikan standar operating procedure atau SOP ya, itu kontrol administrasi. Dan kemudian memakai APD atau PPE itu bisa digabung dengan eh, tingkatan yang ada di atasnya. Itulah pengendalian risiko menurut ISO 31000 ya, risk management. Nah, jadi yang kita kendalikan adalah resiko. Kalau bahaya ini diidentifikasi, ya aktivitas kerja ini potensi bahayanya apa sih? Ya, lalu resikonya apa? Skala resikonya apa? Dan kemudian terakhir, bagaimana pengendalian resiko? Nah, gitulah. Jadi hubungan antara bahaya dan resiko ini selalu dekat kayak kakak adik, ya. Jadi ada bahaya pasti ada resiko. Kemudian bahaya itu sebenarnya adalah aktivitas kerja itu sendiri. Ya, berarti setiap aktivitas kerja itu pasti mengandung resiko. Dan resiko itu perlu dikendalikan ya. Kalau tempat kerja resikonya belum dikendalikan, maka lebih baik nggak usah kerja. Ya, daripada jadi korban terpapar dengan resiko, lalu apa parah, apalagi fatality. Kalaupun cedera, ya cederanya membutuhkan pengobatan yang mahal dan sebagainya. Akhirnya bukannya untung jadi rugi. Kemudian ke definisi kecelakaan. Ini adalah peristiwa yang tidak dikendaki yang dapat menimbulkan kerugian. Ya. Jadi kecelakaan itu peristiwa sudah terjadi. Kalau bahaya ini masih potensi yang dapat menimbulkan kerugian. Kalau kecelakaan sudah terpapar dengan resikonya ya dan sudah mendapatkan kerugian. Kerugian itu apakah kerugian harta, kerugian waktu, kerugian peralatan, atau kerugian kecederaan ya. Cedera ringan, berat, atau fatality. Nah, itu namanya sudah celaka. Jadi celaka itu ada buktinya ya, ada bukti kecederaannya atau bukti kerugiannya. Ya, apakah kerusakan alat peralatan, ya, kerusakan lingkungan kerja dan sebagainya. Lalu emergency response team. Nah, emergency response team ini adalah tim penanggulangan keadaan darurat ya. Jadi tim ini dibentuk dengan tujuan agar semua potensi keadaan darurat di tempat kerja itu bisa dikendalikan ya, sehingga meminimalisir resikonya yang bisa mendatangkan kerugian. Jadi tim ini nanti dilatih berdasarkan fokus mereka. Ada yang fokus untuk evakuasi ya, ada yang fokus untuk first aid atau memberi pertolongan pertama pada para karyawan yang mungkin pingsan karena keadaan darurat. Lalu ada yang tim fire. Nah, ini tugasnya untuk menanggulangi kebakaran ya. Lalu ada mungkin tim investigasi ya. Jadi setelah insiden dikendalikan,
mungkin perlu diinvestigasi untuk mencari root cause-nya atau akar penyebabnya. Nah, itu tim investigasi. Nah, nanti terserah mau bentuk tim apa lagi ya. Kalau di migas mungkin tim oil spill ya, mungkin apa tumpahan minyak atau oil spill. Terus perlu juga untuk oil and gas ya. Apalagi kalau yang di offshore, karena kemungkinan ada oil spill di laut. Nah, itu bisa menjadi bencana untuk lingkungan, ya environment, enviro. Jadi benar-benar harus ada tim yang bisa melakukan penanggulangan terhadap tumpahan minyak ya ke laut atau oil spill. Nah, jadi ini nanti dibentuk tim, kemudian dilatih drill ya dengan latihan-latihan sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian ERP atau Emergency Response Plan. Ini adalah perencanaan keadaan darurat. Jadi segala sesuatu direncanakan ya. Kita mau melakukan apa, maka kita rencanakan hasilnya akan lebih baik daripada kita tidak melakukan planning atau perencanaan. Nah, begitu juga untuk resiko-resiko yang mungkin kita hadapi, kita rencanakan resikonya ya. Kita rencanakan untuk capai preventive actionnya seperti apa, dan juga eh, corrective actionnya seperti apa. Jadi itu perencanaannya untuk preventive action ya, pencegahan, dan corrective action, tindakan perbaikan. Nah, sehingga resikonya bisa kita kendalikan dengan membuat perencanaan CAPA ya, corrective action dan preventive action. Inilah yang kita lakukan dengan membuat emergency response plan. Atau emergency response plan ini juga bisa dibuat dengan kita identifikasi potensi bahaya yang ada di tempat kerja. Apa aja potensi bahaya daruratnya ya. Potensi darurat bukan potensi bahaya. Kalau potensi bahaya nanti ya masuknya ke safety. Ini potensi darurat ya. Kalau potensi darurat ini ya lebih fokusnya nanti ke rescue, penyelamatan. Jadi apa saja potensi keadaan daruratnya itu kita identifikasi, dan kemudian setelah kita teridentifikasi semua potensi keadaan darurat, maka kita bisa melakukan langkah-langkah pencegahan dan juga langkah-langkah penanggulangan ya. Nah, ini yang dinamakan emergency response plan atau perencanaan penanggulangan keadaan darurat. Lalu penanggulangan keadaan darurat, ya ini artinya bagaimana langkah-langkah untuk menghadapi suatu keadaan darurat ya. Jadi potensi keadaan darurat yang sudah kita identifikasi, nah kita buat langkah-langkahnya atau prosedurnya bagaimana untuk menanggulanginya ya dengan efektif dan efisien. Artinya kita tidak sampai menimbulkan cost yang besar ya, dan juga walaupun cost-nya kita kecil tapi efektif. Nah, itu yang diharapkan daripada penanggulangan keadaan darurat tersebut. Kemudian, jenis emergensi atau jenis keadaan darurat. Ya. Ini mungkin berhubungan dengan keselamatan. Jadi kalau keselamatan ini atau safety eh, dikatakan menjadi darurat kalau memang sifatnya itu membutuhkan pertolongan yang cepat. Ya. Seperti eh, dia terluka parah, banyak mengeluarkan darah, dan ini harus segera diberi pertolongan karena kalau enggak ya darahnya habis, dia akan langsung bisa meninggal di tempat. Jadi harus diberikan pertolongan yang cepat ya. Jadi keadaan darurat itu bisa dalam bentuk keselamatan ya. Contohnya juga orang keracunan makanan ya, gut poison in the food. Jadi keracunan makanan ini kalau tidak ditanggulangi, diberi pertolongan dengan cepat, mungkin nyawanya bisa melayang ya atau kematian. Jadi harus diberikan pertolongan cepat. Itulah bentuk emergensi. Jadi emergensi ini atau keadaan darurat ya butuh pertolongan yang cepat atau butuh memberi tindakan yang cepat ya. Apakah itu tindakan penyelamatan ya atau tindakan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya.
Kemudian jenis emergensi mungkin ada yang berhubungan dengan keadaan ya. Jadi lingkungan, contohnya lingkungan yang tidak terawat ya, eh, air atau parit-parit, dangkal, dan kemudian banyak sampah. Akibatnya kalau hujan deras akhirnya banjir ya. Jadi banjir ini kadang-kadang membutuhkan pertolongan keadaan darurat juga karena apa? Karena mungkin di situ ada orang tua, ada anak-anak yang membutuhkan pertolongan ya. Jadi kita harus segera rescue mereka ya atau memberi pertolongan kepada mereka. Nah, ini mungkin jenis emergensi keadaan. Kalau di tempat kerja ya mungkin eh, orang yang tiba-tiba pingsan ya, orang yang tiba-tiba pingsan tidak bernafas. Ini harus diberikan pertolongan yang cepat. Karena dalam teori first aid itu ada yang namanya golden time. Golden time itu biasa 4 menit. Tidak diberi pertolongan dalam waktu 4 menit, maka orang ini akan mengalami fatality ya, yaitu cacat tetap dan atau meninggal dunia. Kenapa cacat tetap? Karena otak tidak mendapat oksigen dalam waktu 4 menit, ya. Orang ini otaknya mengalami degradasi atau menuju kerusakan permanen, ya. Jadi eh, kalau orang tidak bernafas, maka otak tidak mendapat oksigen. Dan oksigen adalah makanan dari otak. Kalau orang tidak bernafas, berarti uh, aliran darahnya itu tidak mengandung oksigen. Karena darah ini ya, dia mengambil oksigen di alveoli ya, ya apa? Bagian terkecil dari paru-paru di mana situ saat kita bernafas ya, inhale, itu oksigen itu di diikat oleh hemoglobin atau sel-sel darah merah ya, blood cell. Nah, diikat oksigennya oleh hemoglobin. Hemoglobin itu adalah bagian partikel dalam darah. Lalu dibawa ke jantung, dari jantung disebarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Ya, saat jantung mengatup begini, maka darah tersebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi. Lalu saat mengembang lagi jantungnya, itu darah-darah melalui pembuluh balik atau pembuluh vena itu terserap lagi masuk ke jantung ya. Ini membawa darah-darah apa kotoran-kotoran darah yang kemudian nanti akan disaring oleh ginjal. So, jadi kalau orang tidak bernafas, dia itu otaknya akan terhambat tidak mendapatkan oksigen. Maka butuh pertolongan yang cepat dan tepat yaitu dengan penekanan dada ya atau CPR. CPR ya. Kalau bahasa Indonesianya RJP resusitasi jantung paru. Kalau CPR itu cardiopulmonology resuscitation ya. Sama, cardio itu jantung, pulmonologi itu paru-paru, resuscitation itu penekanan. Nah, itu eh, kalau kita bicara keadaan lingkungan. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ini keadaan darurat karena bencana alam ya, bencana alam lalu gunung meletus. Ini mungkin keadaan darurat karena masalah lingkungan ya. Jadi ini memang force major. Jadi kita nggak bisa kendalikan yang namanya eh, apa gempa bumi atau gunung meletus. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah mendeteksi potensi terjadinya gempa bumi, mendeteksi potensi terjadinya gunung meletus, lalu keluar lahar dan sebagainya. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Tidak bisa namanya apa menyetop mungkin gunung meletus atau eh, apa gunung meletus atau bencana alam ya, gempa bumi. Jadi hanya bisa mendeteksi. Nah, makanya manusia menciptakan alat-alat deteksi untuk lingkungannya supaya bisa mendeteksi adanya potensi eh, bencana alam atau gunung meletus. Tapi biasanya kalau di Indonesia ini memang dialiri oleh eh, semacam
ini ada aliran tempat gunung berapi dan sebagainya ya untuk Sumatera dan Jawa, lalu di apa yang sebelah timur Papua dan sampai Sulawesi. Kalau di Kalimantan tempat saya ini Balikpapan, ini sebenarnya nggak ada dilewati oleh jalur apa gempa bumi atau apa bencana alam atau gunung meletus. Ya. Tapi mungkin bahaya-bahaya lingkungan lainnya. Nah, ini membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Lalu kalau kita beralih ke lainnya seperti usaha bisnis, kadang-kadang usaha bisnis ini memang membutuhkan uh, modal yang cepat. Kalau enggak, mungkin proyek diambil pihak lainnya atau bisa bangkrut dan sebagainya. Ini emergency bisnis. Ya. Kita nggak bahas di sini. Emergency keuangan, emergency kesehatan. Ya. Jadi kalau kesehatan ya masuk sini ya. Mungkin membutuhkan pertolongan yang segera karena penyakitnya, itu mungkin adalah bicara soal emergensi kesehatan. Jadi banyak sekali keadaan-keadaan darurat yang mungkin terjadi baik di keluarga, baik tempat kerja. Kalau bisa kita list daftarnya dan kemudian bagaimana tindakan pencegahan dan tindakan perbaikan ya, corrective action dan preventive action. Kemudian penyebab keadaan emergensi ya atau penyebab keadaan darurat. Ini bisa karena alam ya. Itu yang tadi bencana alam atau gunung meletus. Ini adalah penyebab keadaan darurat yang disebabkan oleh alam. Dan ini tentu adalah force major yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Dan kemudian penyebab selanjutnya adalah kebakaran. Ini karena ada potensi-potensi di tempat kerja, benda-benda mudah terbakar ya, sehingga membutuhkan namanya preventive action atau tindakan pengendalian. Ya, salah satu bentuk preventive action adalah adanya smoke detector ya atau heat detector dan kemudian kalau terdeteksi adanya api segera eh, ada tombol nanti yang secara otomatis mengeluarkan air ya atau sprinkler sehingga mungkin dapat mengurangi dampak terjadinya kebakaran. Itu kalau disebut keadaan darurat karena kebakaran ya. Karena kebakaran juga ya harus responnya harus cepat dan tepat ya. Para pekerja harus segera berbaris menuju master point atau titik kumpul. Lalu tim penanggulangan keadaan darurat langsung bergerak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Jadi kebakaran bisa menyebabkan keadaan darurat. Cuman yang namanya kebakaran itu artinya adalah api yang tidak terkendali. Kalau api yang terkendali seberapa besar pun itu bukan kebakaran. Kemudian kecelakaan. Jadi ada kecelakaan-kecelakaan yang membutuhkan pertolongan cepat dan tepat ya. Ada kecelakaan-kecelakaan yang skalanya sangat besar ya. Jadi itu mungkin masuk kepada keadaan darurat. Jadi kalau satu orang itu membutuhkan segera penanganan yang cepat kecelakaannya, itu juga bisa dikatakan darurat. Atau ada puluhan orang ya yang mungkin celaka, yaitu eh, apa membutuhkan penanganan juga mungkin walaupun bukan penanganan yang cepat ya karena kecelakaannya. Tapi karena jumlahnya banyak bisa masuk namanya keadaan darurat juga. Kenapa darurat? Karena mungkin itu sebagian pekerja ya. Kalau tidak segera pulih ya perusahaan akan kolaps mungkin ya karena eh, banyak pekerja yang mungkin mendapat kecelakaan sekaligus. Lalu penyebab keadaan emergensi atau darurat lainnya adalah kurang persiapan ya. Kurang melakukan persiapan bagi perusahaan untuk pencegahan-pencegahan ya, tindakan preventive action yang bisa menyebabkan terjadinya keadaan darurat. Kemudian keadaan darurat juga bisa terjadi karena tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman atau unsafe act, unsafe condition. Ya, ini tindakan tidak tidak
tindakan-tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman di tempat kerja yang dibiarkan, akhirnya bisa menjadi skala kecelakaan kerja yang cukup luas ya. Sehingga itu bisa masuk ke dalam kategori emergensi atau keadaan darurat. Kemudian kalau kita bicara bangunan, ya, gedung, lalu peralatan-peralatan, instalasi teknis, ini juga bisa menimbulkan keadaan darurat kalau maintenance-nya kurang, ya. Jadi pemeliharaan alat, ya, pemeliharaan lingkungan apa, tidak tepat, ya, karena kurang, harusnya bisa disesuaikan, ya, dengan kebutuhan untuk pemeliharaan. Ya, ini bisa masuk kepada penyebab keadaan darurat, ya. Kemudian penyebab keadaan darurat lainnya adalah mungkin kompetensi dari pekerjanya yang kurang, ya. Karena mungkin jarang mendapat pelatihan, tidak pernah mendapatkan assessment, akhirnya kompetensinya biasa-biasa aja atau bahkan kurang. Kemudian perbedaan keadaan darurat dengan kecelakaan. Jadi perbedaannya adalah dari segi responnya. Kalau kecelakaan mungkin kalau bukan kecelakaan besar ya, atau kecelakaan ya tunggal, itu bisa masuk pada kecelakaan. Tapi kalau kecelakaan sudah besar atau kecelakaannya membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat, yang mungkin korbannya pingsan dan sebagainya, itu bisa masuk kepada keadaan darurat ya. Jadi kalau dari segi jumlah cukup banyak atau dari potensi apa eh, kecelakaannya ya yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat, itu mungkin bisa dikategorikan sebagai keadaan darurat juga. Oke, ya intinya adalah Bapak-Bapak paham ya apa itu arti dan definisi keadaan darurat, emergency response ya, kemudian jenis-jenisnya, penyebabnya ya. Ini harus benar-benar dipahami sehingga bisa benar-benar nanti melakukan tindakan-tindakan yang efektif ya dan efisien dalam melakukan pencegahan keadaan darurat dan juga penanggulangan keadaan darurat serta pemulihan keadaan darurat. Oke, untuk yang pertama adalah pertolongan pertama atau first aid. Jadi first aid ini bukan tindakan untuk menyembuhkan sakit atau kecederaan dari korbannya ya, atau the victim. Tapi first aid ini adalah upaya langkah pertama untuk membantu dari para pekerja ya, untuk mendapatkan pertolongan agar saat ditangani oleh tim medis atau saat tim medis datang, ini penyakitnya atau kecederaan tidak bertambah parah, ya, tapi dia bisa tetap bertahan ya, bertahan sehingga saat dilakukan pertolongan itu bisa lebih cepat karena tidak meningkat lebih parah. Itu namanya first aid. Jadi kita dengan memberikan pertolongan pertama atau first aid, kita membantu korban ini untuk bisa bertahan hidup ya, dan untuk eh, hal-hal yang membuatnya apa membutuhkan pertolongan pertama ini tidak bertambah parah. Kemudian alasan disebut darurat jika itu korbannya itu membutuhkan pertolongan yang cepat. Kalau tidak dilakukan pertolongan cepat, mungkin dia akan bisa meninggal dunia. Jadi itu bisa dikatakan first aid ini masuk ke dalam kategori keadaan darurat ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat korban ya tetap optimis, tetap percaya diri ya, dan kemudian Terdengar suara Pak.
Ya, tadi karena ada sinyal, akhirnya dia terputus dan nyambung lagi. Oke. Eh, Oke, ada dengar suara-suara, Pak. oke. Ya, Pak, ya, Pak. Jadi pertolongan pertama itu tidak untuk menyembuhkan si korban ya, tapi untuk membuat si korban itu bisa bertahan hidup dan kemudian luka atau penyakit atau kecederaannya tidak bertambah parah. Nah, itu pertolongan pertama. Lalu bagaimana dia disebut darurat? Artinya dia pertolongan pertama ini membutuhkan eh, pertolongan yang cepat. Kalau enggak, dia akan bisa mungkin meninggal dunia. Itu namanya first aid ini bisa masuk kategori keadaan darurat. Atau mungkin kecederaannya ini biasa-biasa aja, tapi jumlahnya eh, sangat banyak ya. Jumlahnya sangat banyak, itu juga bisa masuk namanya first aid dalam keadaan darurat. Kemudian metode dan cara untuk memberikan pertolongan pertama adalah tergantung daripada em, kecederaannya. Kalau dia digigit binatang berbisa, maka usahakan gigitan itu jalan darah menuju jantung itu dihambat ya dengan mengikat mungkin kain dengan keras. Kalau digigit di apa di kaki, nah, di pahanya itu diikat dengan keras supaya menghambat pergerakan bisa untuk menuju jantung. Karena biasanya kalau jantung sudah terkena bisa itu jantungnya bisa berhenti mendadak ya, artinya orangnya meninggal dunia. Jadi itu yang dijaga supaya tidak sampai bisanya menuju jantung ya. Jadi dihambat dengan mengikat keras-keras aliran darah yang mengarah ke jantung supaya bisanya itu bisa terhambat ya. Bisa bertahan sampai pertolongan dari tim medis datang. Ya. Dan kemudian kalau tersedak atau choking ya, choking itu eh, dipukul pundaknya. Dipukul pundaknya beberapa kali dengan keras supaya ada tekanan udara yang kemudian membuat sesuatu yang menyumbat jalan pernafasan itu ya atau eh, breathing way, jalan pernapasan itu bisa keluar atau ditekan dengan kencang ulu urat di ulu nadinya ya, ulu hati. Itu di antara perut dan jantung, itu ditekan kuat-kuat sehingga ada tekanan udara dari paru-paru itu akan menekan dan mungkin penyumbat daripada tenggorokannya itu atau jalan nafasnya itu akan langsung terlempar keluar. Nah, itu kalau choking. Lalu kalau pendarahan atau bleeding, ya. Pendarahan atau bleeding itu diberi debalut tekan yang kuat supaya pendarahannya berhenti, ya. Karena dengan balut tekan yang kuat itu berarti dia mempersempit urat nadinya, ya, dengan mempersempit. Akhirnya lama-lama darah akan sukar keluar dan akhirnya darahnya bisa membeku oleh sistem pembekuan darah dari tubuhnya sendiri, ya, hingga darahnya berhenti mengalir. Karena kalau dibiarkan atau eh, ditaruh lebih tinggi daripada jantung. Karena kalau dibiarkan begitu lama-lama darahnya habis dan biasanya kalau sudah kekurangan darah, korban ini akan mengantuk ya, sleepy, ngantuk dan lama-lama tertidur. Kalau sudah tertidur artinya nggak bangun-bangun lagi. Kenapa? Karena orang kekurangan darah itu tidak punya energi lagi untuk membuat dia sadar dan akhirnya tertidur untuk selama-lamanya. Lalu kalau orang tidak bernafas, ya, kalau dulu ada memberikan nafas buatan, tapi dengan metode yang ada sekarang, kayaknya tidak perlu lagi memberikan nafas buatan, tapi cukup melakukan penekanan di jantung dan paru-paru ya, atau RJP, resusitasi jantung paru atau bahasa Inggris CPR ya, cardiopulmonology resuscitation atau penekanan jantung dan paru. Jadi dengan menekan jantung dan paru, maka jantung yang tentunya masih bergerak ya, tapi dengan ditekan dia makin berfungsi secara normal
Kemudian paru-paru yang ketekan itu akan kembang kempis seperti orang bernafas. Sehingga dengan menekan jantung paru-paru ini, ya, itu aliran darah bisa menyerap oksigen dari alveoli yang di paru-paru dan kemudian dibawa ke jantung, lalu dari jantung lewat pembuluh nadi disebarkan ke seluruh tubuh, ya, terutama ke otak, sehingga otak bisa mendapat asupan oksigen lagi dan akhirnya mungkin akan membuat pasien atau korban itu sadar, ya. Jadi itu pentingnya makanya untuk CPR ini adalah fungsi wajib yang harus dikuasai oleh semua orang untuk memberikan pertolongan pertama, ya, supaya bisa menyelamatkan jiwa korban atau pasien ini dari kematian, ya. Karena kalau tidak ditolong dalam waktu 4 menit atau golden time, itu dia otaknya karena nggak mendapat oksigen bisa mengalami degradasi atau kerusakan permanen. Dan kalau sudah rusak secara permanen, kalaupun bisa sembuh, dia akan cacat, ya. Jadi akan seperti anak kecil, seperti orang ayan, dan sebagainya. Ya, ini pertolongan pertama dan bisa masuk kategori keadaan darurat kalau memang korbannya banyak atau kalau korbannya satu orang tapi membutuhkan penanganan yang cepat. Nah, itu bisa masuk kategori keadaan darurat. Kemudian fire emergency, ya, atau kebakaran. Jadi kebakaran ini ya tentu bisa dikatakan keadaan darurat karena api yang tidak terkendali. Kita tahu api yang tidak terkendali ini akan langsung eh, mencapai steady state-nya, ya, dengan cepat karena dia bergerak cepat untuk membakar habis benda-benda yang mudah terbakar. Ya, sampai benda-benda yang mudah terbakar itu tidak ada lagi, dia baru kemudian ke fase disease atau penurunan dan lama-lama padam. Nah, di fase sebelum dia mencapai steady state inilah yang perlu kita hambat, ya. Api kalau masih kecil mudah dikendalikan, tapi kalau sudah besar akan susah. Jadi itu namanya memang perlu keterampilan untuk menggunakan alat pemadam api ringan atau fire extinguisher bagi semua pekerja. Karena apabila ada menemukan eh, api, ya, itu langsung dipadamkan dengan fire extinguisher itu lebih bagus daripada dibiarkan apinya makin membesar. Akibatnya fire extinguisher pun tidak mampu untuk memadamkannya dan butuh hidran, ya, atau butuh bomba atau pemadam kebakaran kota, ya. Nah, jadi kalau siapapun yang berada dekat fire extinguisher langsung menggunakan memadamkan api, ya itu adalah tindakan yang paling tepat untuk pencegahan kebakaran. Jadi setiap pekerja itu wajib mampu dan tahu untuk menggunakan fire extinguisher, nah, untuk mencegah terjadinya fire emergency, ya, atau keadaan darurat karena kebakaran. Jadi cara menggunakan APAR atau alat pemadam api ringan atau fire extinguisher adalah dengan mencabut pinnya. Biasanya setiap fire extinguisher itu ada pin, ya, untuk melindungi dia dari salah pijat lalu keluar dia punya isinya, ya. Biasanya powder yang paling banyak digunakan. Jadi ada pin sehingga pin ini menghalang apabila eh, klepnya atau tombolnya ini tertekan dia nggak keluar, ya, obat anti apinya atau powdernya. Lalu jadi kalau mau menggunakan pinnya dicabut dulu, ya. Kemudian ada nozzle-nya, ya, atau selangnya itu diarahkan ke titik api atau titik dasar api, lalu tekan handle-nya sehingga bahan anti apinya atau powder keluar dan bahan anti api inilah yang akan langsung memadamkan apinya. Ya. Jadi gitu, itu harus latihan berulang-ulang sehingga orang tidak panik. Karena kalau orang belum pernah melakukan memadamkan api kebakaran, eh, dia akan susah menggunakan fire extinguisher, ya, karena panik, ya. Orang panik itu akan logikanya menurun, jadi nggak tahu apa-apa, hilang atau disorientasi, nggak tahu dia lagi ngapain, dan itu akan susah. Bahkan dia bisa menjadi korban karena kebakaran. Jadi orang diharapkan tidak panik, ya, tetap berpikiran tenang dan jernih, lalu mengambil fire extinguisher, ya, untuk api yang sudah mulai membesar,
cabut pinnya, lalu arahkan nozzle-nya atau selangnya ke arah api, dan kemudian tekan klepnya sehingga obat anti apinya atau powdernya keluar dan menyembur ke api ya. Lama-lama api akan padam. Nah, ini harus lakukan ada latihan-latihan atau drillnya ya, berulang-ulang. Kemudian teknik evakuasi. Jadi evakuasi ini adalah bagaimana mengarahkan para pekerja menuju ke titik kumpul atau master point. Ya. Jadi kenapa harus menuju titik kumpul? Karena titik kumpul atau master point ini adalah tempat yang aman dari bencana alam, dari kebakaran. Ya, jadi kalau ada eh, keadaan darurat kebakaran atau bencana alam, ya lebih baik berkumpul di master point karena itu merupakan titik aman ya untuk berkumpul. Nah, setelah berkumpul itu nanti bisa didata oleh petugas di situ untuk melihat berapa jumlahnya. Nanti kalau di tempat kerja itu ada beberapa titik kumpul, masing-masing akan saling berkomunikasi, kemudian melihat ada berapa masing-masing di titik kumpul A, B, C, D ya. Dan kalau jumlahnya sesuai dengan yang ada di area tempat kerja itu ya berarti semua pekerja itu aman dan selamat. Tapi kalau ada yang kurang, ya berarti harus dicari nih ya oleh tim emergency response ya atau tim penanggulangan keadaan darurat atau emergency response team. Mereka harus cari nih orang yang hilang ini ya. Mungkin pingsan di satu tempat ya karena eh, dia shock gitu karena keadaan darurat. Kalau tidak beri pertolongan mungkin dia akan kalau kebakaran mungkin bisa terbakar api dan sebagainya. Ya, itu gunanya berkumpul di titik kumpul supaya bisa didata siapa aja, berapa jumlahnya, apakah masih ada yang di dalam gedung dan sebagainya. Sehingga kalau masih ada yang tertinggal dalam gedung, akan tim penanggulangan keadaan darurat atau emergency response team bisa melakukan rescue ya atau penyelamatan. Ya, jadi untuk evakuasi nanti akan dibimbing oleh emergency response team ke jalur yang sesuai ya. Nanti ada petunjuk sudah ditaruh jalur untuk evakuasi. Jadi ikutin aja jalurnya, jangan lewat lift ya atau jalur lain karena nanti tidak akan mengarah kepada titik kumpul atau master point. Ya. Kalau lift juga nanti kalau dalam peristiwa keadaan darurat atau kebakaran, dia tiba-tiba padam, akhirnya terjebak dalam lift dan akan menjadi korban. Jadi mendingan lewat jalur evakuasi tangga darurat ya yang ada di gedung. Oke, lain-lainnya adalah bagaimana mungkin nanti sebagai anggota emergency response atau mungkin sebagai eh, bukan anggota emergency response team tapi ingin membantu, ya boleh aja dengan merancang emergency response plan atau perencanaan keadaan darurat. Nah, untuk membuat emergency response plan ini perlu diketahui juga potensi-potensi keadaan darurat di apa yang mungkin terjadi di area kerja tersebut ya. Jadi identifikasi potensi keadaan darurat apa dan kemudian didata di list ya atau didaftarkan. Nah, dari situ ini kemudian bagaimana tindakan pengendalian masing-masing potensi keadaan darurat ini ya. Lalu dijabarkanlah untuk apa tindakan pengendaliannya ya atau apa kontrol risk control atau emergency controlnya sehingga jadilah yang namanya emergency response plan ya. Jadi ini nanti sama-sama duduk brainstorming, beberapa pendapat untuk membuat emergency response plan. Nah, setelah diketahui emergency response plan, bisa dirancang struktur organisasi atau organization chart untuk membentuk tim penanggulangan tim penanggulangan keadaan darurat atau emergency response team ya. Emergency response team berdasarkan potensi keadaan darurat yang mungkin ada di area kerja tersebut ya. Apakah membutuhkan first aider, membutuhkan tim fire ya, kemudian membutuhkan tim apa? Tim water rescue ya untuk penyelamatan di air dan lain sebagainya. Jadi ini nanti akan dibentuk
tim penanggulangan keadaan darurat atau emergency response team. Kemudian membutuhkan juga persiapan peralatan-peralatan penanggulangan keadaan darurat berdasarkan potensi keadaan darurat yang sudah diidentifikasi ya untuk membuat emergency response plan. Jadi peralatan-peralatan tertentu seperti mungkin mobil fire yang kalau memang diperlukan tempat tempat kerja yang terlalu luas ya, sehingga hidran aja nggak cukup, tapi harus tambahan mungkin mobil fire atau fire truck. Nah, itu mungkin tinggal diajukan ke manajemen untuk membuat fire truck. Jadi atau peralatan-peralatan lainnya lah, seperti baju anti api ya untuk tim emergency response tim fire-nya. Dan peralatan-peralatan untuk first aid. Kotak-kotak first aid juga perlu disediakan di beberapa tempat tertentu ya. Kemudian ada tim rescue. Jadi ada tim emergency response team dan ada bagian tim rescue-nya. Dan tim rescue inilah akan melakukan penyelamatan-penyelamatan ya untuk korban yang terjebak dengan api ya, yang terjebak di air dan sebagainya. Tim rescue ini yang sudah berlatih untuk menyelamatkan dan mereka bisa menyelamatkan korban yang terjebak tersebut. Ya. Jadi untuk teknik rescue-nya mungkin ya tergantung daripada penyelamatan gimana, apakah dari api atau dari air dan sebagainya. Itu masing-masing nanti ada lagi teknik untuk dilatih ya di tim rescue. Kemudian setelah potensi keadaan darurat terkendali, maka untuk pemulihannya ini perlu dilakukan evaluasi. Ya, perlu dilakukan evaluasi bagaimana proses pemulihan dengan cepat dan kemudian bagaimana eh, tindakan untuk preventifnya ya, untuk pencegahan supaya keadaan darurat ke depannya bisa lebih efektif dikendalikan. Jadi nanti ada evaluasi untuk keadaan daruratnya. Ya. Dari evaluasi ini akan membuat corrective action dan preventive action ya untuk menghadapi keadaan-keadaan darurat ke depannya. CA corrective action, PA preventive action. Dan akhirnya pemulihan keadaan darurat agar kondisi tempat kerja itu pulih normal seperti keadaan semula ya sebelum terjadinya keadaan darurat. So, jadi kesimpulannya adalah untuk eh, ke apa emergency response team atau menghadapi keadaan darurat ya, emergency response ini membutuhkan identifikasi potensi keadaan darurat di tempat kerja seperti apa. Lalu nanti setelah tahu potensi keadaan darurat, membentuk emergency response plan, perencanaan keadaan darurat, kemudian membentuk emergency response team sesuai dengan potensi keadaan daruratnya, dan kemudian mempersiapkan peralatan-peralatan, lalu drill atau latihan-latihan rutin ya. Biasanya kalau di rig itu 2 minggu sekali ada fire drill. Lalu ada drill-drill latihan lainnya untuk keadaan darat mungkin. Nah ini latihan-latihan secara rutin sehingga eh, informasi dan skill ini masuk ke otak bawah sadar sehingga nanti apabila keadaan darurat nggak diminta-minta ya tiba-tiba terjadi itu sudah siap ya sudah siap responnya sudah refleks tidak mikir-mikir lagi karena sudah sering latihan. Jadi drill atau latihan itu yang perlu sekali untuk menghadapi keadaan darurat. Yang bukan anggota emergency response team, ya ini juga perlu latihan-latihan evakuasi supaya saat terjadi keadaan darurat tidak shock ya. Kalau shock ini mungkin bisa pingsan, bisa akhirnya disorientasi, akhirnya tidak menuju titik kumpul atau master point dan dia terjebak akhirnya eh, di keadaan darurat tersebut ya. Karena dia ketinggalan di gedung. Nah, itu dia. Ini memang harus latihan-latihan evakuasi juga ya untuk mempersiapkan mental. Oke. Eh, Kalau keadaan darurat sudah terkendali, tinggal bagaimana tim untuk pemulihannya ya. Memulihkan, memperbaiki lagi hal-hal yang rusak akibat keadaan darurat, memulihkan kondisi mental dari para pekerja yang shock mungkin akibat keadaan darurat.
Ya, ini aja mungkin yang perlu dibahas di sini. Silakan kalau ada pertanyaan atau tambahan ya, any question.